Anak durhaka, itu satu hal yang sering kita dengar, bagaimana dengan orang tua yang durhaka. Nah, video ini dibuat bagi kalian yang merasa terhimpit oleh orang tua yang berperilaku toksik kepada kita, yang berperilaku sangat buruk kepada kita, tapi mereka mendapatkan justifikasi secara legalitas, secara agama. Nah, yang perlu kalian ingat jika kalian sedang terhimpit oleh kata-kata durhaka dan itu membuat kalian merasa sempit, merasa ketakutan, tapi kenyataannya aku sakit hati, tapi kenyataannya aku beneran tersakiti. Nah, itu bagaimana? Yang kalian harus yakini adalah Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Coba dipelajari di Asmaul Husna. Keadilan Allah mendahului atau didahului sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah lebih dulu daripada keadilan. Jadi sebejat apapun kita, sedurhaka apapun kita berhak pantas mendapatkan kehidupan yang baik karena itulah Allah Rahman dan Rahim. Belas kasihnya, penyayangnya lebih utama daripada keadilannya. Jadi kalau kita terjebak dan terhimpit, yang mengatakan kita durhaka itu siapa? Orang tua kita. Orang tua kita ini ustadz kita, kiai kita, siapapun itu. Mereka manusia bukan? Mereka sama-sama manusia. Dari mana mereka memutuskan kita durhaka? Dari indikasi-indikasi menurut pemikiran mereka juga. Jadi mereka manusia, mereka tetap bisa salah. Maka dari itu yakinlah kepada Allah. Allah yang lebih memahami, Allah yang lebih mengetahui mana yang benar, mana yang salah, seberapa porsi benar kita, seberapa porsi kita salah. Banyaknya hadis tentang ibu orang tua itu adalah hidup membutuhkan peraturan. Peraturan itu menjadikan kita teratur. Itu adalah bantuan dari Allah untuk meneraturkan diri kita, meneraturkan kehidupan. Bayangkan kalau kita nggak punya peraturan, kita akan kacau. Dalam amarah kita, dalam kenyataan kita tersakiti, nyata, benar adanya kita disakiti, tersakiti oleh orang tua kita diberi pakem oleh Allah. Ini loh yang harus kamu tuju. Ingat ibumu, karena bagaimanapun memang itu kenyataan. Justru kita terluka, kita kacau karena perasaan kita bercampur aduk antara kesadaran kita tidak memberi apa-apa ke orang tua, belum mampu memberi apa-apa kita, ataupun kalau kita sudah mampu, tetap saja kita kenyataannya tidak bisa diubah. Dulu mereka yang mengasuh kita, dulu mereka yang membesarkan kita. Ketika kita disakiti mereka, kita merasa sakit, kita merasa berkhianat dengan kebaikan itu. Justru di situ masuk akalnya. Karena kita masih punya sama seperti orang tua kita juga sama-sama manusia, kita harus keluar dari doktrin-doktrin, dari pemahaman-pemahaman sempit dan picik yang membuat kita jadi ragu dengan agama kita sendiri, membuat kita yang paling buruk menjadi ragu kepada Allah. Ustadz, kiai, siapapun itu, orang tua kita, mereka adalah manusia. Orang tua kita bisa berbuat salah, kita pun juga bisa berbuat salah. Status keibuan, status kebapaan seseorang tidak menjadikan mereka terbebas dari kemanusiaannya yang pasti berbuat salah. Jadi ketika mereka mengatakan durhaka dan sebagainya, maka mereka juga ada kemungkinan, besar kemungkinannya mereka juga manusia, mereka pasti berbuat salah. Hidup itu tidak hanya satu sisi, tapi kebanyakan kita melihatnya dari satu sisi. Seperti tadi ya, anak durhaka iya, orang tua durhaka mereka nggak mau. Mereka yang menguasai dunia, orang-orang tua ini. Karena mereka menguasai dunia, maka mereka lah yang mengucapkan banyak hal. Mereka cerita ke temannya, mereka sesama yang berusia atau kurang lebih di atasnya. Iya anakku durhaka, iya orang ini hacker gini. Nah akhirnya dari situlah. Nanti pun kita ketika sudah dewasa juga akan melakukan hal yang sama kepada anak kita. Kalau memang benar kita nggak mau anak-anak kita mengalami kehidupan yang menderita yang sama akibat perilaku toksik dari orang tuanya, yang terus meracau, yang terus melihat kekurangan, kesalahan anak-anaknya. Loh, le anaknya salah, le anaknya bajingan, kok bisa? Kemana ibu bapaknya? Nah, inilah yang tadi disampaikan bahwasanya dua sisi. Kita sama-sama tahu kisah Malin Kundang, tapi itu hanya mengangkat satu sisi. Satu sisi tentang apa? Tentang kekuatan doa seorang ibu. Nah sekarang pertanyaannya, pernah nggak dibahas sisi yang lainnya? Kok bisa ibu ini marah? Kok bisa amarahnya sampai membuat dia tega mendoakan anaknya dikutuk seperti itu? Jadilah batu. Kok tega? Jadi kalau ibunya sendiri, ini sisi yang lain. Ketika ibunya sendiri bisa sampai di perasaan marah sebesar itu, sehingga tega seperti itu, lalu masuk akal enggak kalau dia punya anak yang durhaka seperti Malin Kundang? Nah ini sisi yang tidak pernah diungkap, ini sisi yang nggak pernah dibahas. Ketika sisi-sisi yang aneh ini dibahas, ketika sisi-sisi yang sebetulnya manusiawi ini dibahas, ketika itulah kita akan mendapat cap liberalisme, feminisme, durhakaisme, nyelenehisme, dan sebagainya.
Isme-isme itu sebenarnya diawali dari cara beragama kita yang tidak berbasis pada ketauhidan yang bersih dan lurus sehingga menimbulkan banyaknya cacat dalam berperilaku beragama kita. Tapi itulah manusia, mau bagaimana lagi? Nah, sekarang pilihannya, karena video ini dibuat untuk anak-anak yang merasa sesak ketika kita dianugerahi gelar anak durhaka, anak yang bujat, durjana dan sebagainya. Video ini dibuat untuk kalian yang seperti itu. Maka kalian mau percaya Allah atau percaya manusia? Allah Rahman dan Rahim. Rahman Rahimnya mendahului keadilannya. Kenapa? Karena setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Setiap orang berhak bahagia. Setiap orang berhak mendapatkan kebaikannya. Karena Allah menciptakan hidup ini, Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Hidup itu diuji, dicoba. Makanya Allah menyediakan pakem-pakem diantaranya. Ibumu, orang tua, itu pakem. Karena kita diciptakan Allah Maha Baik, maka kebaikan itu aktif hidup di dalam diri kita. Karena aktif hidup di dalam diri kita, maka kita pasti akan kembali kepada jalan yang baik. Karena itulah pentingnya pakem. Dalam pakem ini membuat kita menjadi sengsara. Waduh, aku nggak berbakti dan sebagainya. Tapi wal asri, maka pelan-pelan ketika kebaikan itu hidup dalam diri kita, maka pelan-pelan kita akan dibawa pastinya oleh Allah ke jalan yang baik, sehingga kita bisa berhenti, kita bisa menyelesaikan yang namanya keburukan yang kita lakukan. Jadi, kalau kalian merasa kalian anak durhaka, ya katakan pada diri kalian, bagaimanapun iya, kita durhaka pada orang tua kita. Tapi ingatlah, orang tua kita manusia. Orang tua toksik itu nyata adanya. Benar nyata dalam kehidupan, karena mereka manusia, keibuan mereka, status orang tua mereka tidak menjadikan mereka menjadi suci. Jadi jangan khawatir. Kita berdosa, orang tua kita berdosa. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, maka ibumu, orang tua adalah untuk membuat kita selalu terbimbing ke dalam jalan yang benar, jalan yang baik. Mana yang kamu percaya? Ucapan orang lain atau kamu memilih percaya kepada Allah yang tidak terlihat? Allah tidak pernah memverifikasi, ya kamu berdosa, iya kamu salah. Nanti itu di akhirat. Jadi sama-sama kita manusia, meskipun kita anak kecil, meskipun kita anak yang tidak berdaya, tidak pernah membalas kebaikan orang tuanya, yang harus kita ingat adalah kita ini makhluk ciptaannya Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita terima itu dari Allah, diperantarakan melalui orang tua kita. Nah, menjadi anak itu tidak mudah, sangat tidak mudah sekali menjadi anak. Sangat-sangat berat sekali. Karena itu meyakini Allah adalah segalanya. Menjadi manusia apapun statusnya, sebagai anak ataupun apapun atau yang lainnya, meyakini Allah itu jauh. Dalam kekacauan perasaan kita, dalam kehimpitan perasaan kacau balau kita, yang perlu kita ingat adalah yakinlah pada Allah. Yakinlah Allah Rahman dan Rahim. Yakinlah Allah Asyakur Maha Baik. Yakinlah Allah Maha Adil. Takutlah pada Allah, jangan takut pada orang tuamu. Takutlah kepada Allah, maka kamu pasti baik pada orang tuamu. Rasa takut pada orang tua tidak selalu selaras dengan takut kepada Allah. Karena manusia seperti tadi disampaikan, diciptakan untuk diuji, dicoba. Manusia itu akhirnya juga melakukan kesalahan apapun statusnya. Nah, ketika orang tua ini menjadi manusia menghadapi begitu banyak kesulitan hidup, seringkali menjadikan anak menjadi pelampiasan. Ketika kita dijadikan pelampiasan, kita pingin orang lain nggak ada yang mengatakan benar kepada misalnya orang tua tidak merasa didukung oleh siapapun, orang tua tidak punya kekuasaan, orang tua mungkin bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Akhirnya kita anaknya jadi tumbal, ditumpukan semua beban hidupnya kepada anak kita. Kita ingin berkuasa, ternyata di masyarakat kita biasa aja. Hanya disampaikanlah kepada anaknya, kita merasa bukan apa-apa, hanya beban itu disampaikanlah, aku berkuasa atas kamu. Nah, dalam carut marutnya perasaan manusia yang akidahnya tidak berusaha untuk dibersihkan, diluruskan, ketika itulah mungkin terjadinya kekacauan dalam beragama. Jadi karena sama-sama kacau, kita sebagai anak harus bisa mengeluarkan diri dari kekacauan itu. Kalau kita terus terseret di dalam rasa takut kita, takut pada orang tua kita, bukan takut kepada Allah, maka kita akan sama saja. Jadi seringkali kita itu takut dengan orang tua karena orang tua kita itu terlihat oleh mata kita, amarahnya, suaranya, apa yang diucapkan, nyantol di pikiran kita. Karena itulah kita lebih takut orang tua kita daripada Allah yang tidak terlihat. Jadi ketika kita bertemu orang tua yang toksik, itu adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik.
Itu adalah kesempatan kita untuk membersihkan keyakinan kita kepada Allah, karena bagaimanapun hidup itu milik Allah, dan yang diminta Allah ketika kita dihidupkan adalah menuhankan Allah. Menuhankan Allah itu bagaimana? Mempercayai Allah, bukan mempercayai manusia. Percayalah kepada Allah. Sebagaimana dawuh Rasulullah, rusaknya agama itu karena manusia itu benar. Jangan percaya kepada yang membawa permata, tapi percayalah permata itu. Tangan yang memegang permata ini kotor. Sama ibaratnya kita gimana sih bisa menemukan emas dan yang lain berlian, itu kan diayak-ayak, dicari-cari, dikais-kais dari barang-barang kotor. Agama itu seperti itu, iman itu seperti itu. Maka carilah dalam keadaan kita dihina, dalam keadaan kita dipojokkan oleh orang tua kita, dalam keadaan kita ditindas, dijajah oleh orang tua kita harus bisa menjadikan ini sebagai momen untuk menemukan keyakinan kita kepada Allah. Kita harus lebih yakin kepada Allah, kita harus lebih takut kepada Allah, kita harus lebih percaya kepada Allah. Dengan begitu kita menjadi lebih baik. Dan kita kalau merasa tidak punya apa-apa, tidak pernah memberi apa-apa kepada orang tua, tidak bisa menghajikan, tidak bisa memberi mereka uang tiap bulan yang banyak, tidak berkecukupan kita, sehingga kita tidak bisa memberi orang tua kita. Kita bisa memberi mereka dengan cara yang lain. Apa? Menerima kemanusiaan mereka, memaafkan, mengikhlaskan kemanusiaan mereka. Berjuang memperjuangkan kebaikan dalam diri kita sendiri, adalah kebaikan yang nyata yang bisa kita berikan pada orang tua, yang mengalahkan dari rupiah. Inilah kesempatan kita untuk membersihkan diri. Kita hanya bisa menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang berharga ketika itu bernilai benda. Kenapa Allah tidak terlihat? Seperti kita zaman sekolah kan. Kalau kita sekolah, tidak ada gurunya kita rame, kalau ada gurunya kita nggak rame. Sama seperti itu, kita merasa uang itu lebih berharga daripada perasaan pikiran kita. Persembahan perasaan dan pikiran kita tidak ada apa-apanya. Nah, dengan momen kita dihimpit oleh orang tua yang toksit seperti ini, temukan kebaikan. Itu adalah kesempatan kita untuk membalas kebaikan orang tua kita. Dalam kecarut-marutan hidup kita, manusia itu tidak terhindarkan untuk berbuat salah dan dosa, tidak terhindarkan perasaan kita akan bercampur aduk. Jadikan ini sebagai kesempatan kita untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan keyakinan kita. Mari kita percaya Allah. Mari kita berusaha seikhlas mungkin, semenerima mungkin kepada orang tua kita. Kata kuncinya, sakit hati yang kita rasakan, yang diciptakan oleh orang tua kita itu nyata adanya. Jika kita dianggap durhaka, benar kita durhaka. Tapi jangan lupa, orang tua itu manusia, mereka juga berbuat kejahatan yang sama. Mari kita bertakwa kepada Allah, mari kita berlindung kepada Allah, mari kita percaya kepada Allah. Mari kita hidup di atas keyakinan kepada Allah. Manusia itu terdiri dari ruh dan fisik. Allah tidak terlihat, karena sesuatu yang tidak terlihat itu lebih mudah diabaikan, lebih mudah untuk tidak dipercaya. Sesuatu yang terlihat lebih mudah dipercaya. Jadi kamu durhaka, masih perlukah kamu merasa takut? Kamu durhaka, kamu durjana, perlukah kamu merasa begitu bersedih? Temukan keyakinanmu kepada Allah. Temukan keyakinanmu kepada Allah. Yakinlah kepada Allah.